Masih berhubungan dengan hadis, kita akan mengenal yang disebut dengan praktik tahrij hadis. Jadi ini dalam praktek tahrij hadis, meskipun sebelumnya kan udah disampaikan tentang bagaimana cara mentahrij hadis. Ini prakteknya ada dua, paling tidak manual dan digital. Ya. Pertama, kita mengetahui metode tahrij hadis. Subri mengungkapkan bahwa tahrij hadis atau penelusuran hadis kepada sumber aslinya tidak semudah penelusuran ayat Al-Quran. Mahmud At-Tohan membagi metode tahrij dalam 5 kategori dengan mengetahui yang pertama, sahabat perawi hadis dengan 3 macam kitab. Yang pertama musnad, disusun berdasarkan nama sahabat, contohnya Musnad Ahmad. Yang kedua mu'jam, berdasar nama-nama sahabat, guru dan negeri atau lainnya diurutkan secara alfabetis, diantaranya mu'jam Ashabah li Ahmad ibnu Al-Hamdani. Yang ketiga kitab Atrop, menyebutkan sebagian matan hadis yang menunjukkan keseluruhannya, diantaranya Atrop al-Sahihain li Abi Mas'ud Ibrahim ibnu Muhammad Ad-Dimashqi. Manfaat kitab Atrop adalah yang pertama, menerangkan berbagai sanad sehingga diketahui gharib, ajib, dan masyhur. Yang kedua, siapa saja di antara penyusun kitab yang meriwayatkan dan dalam bab apa saja mereka mencantumkan. Yang ketiga, berapa jumlah kitab dalam kitab yang dibuat Atropnya. Yang kedua, menurut masih At-Tohan ya, untuk metode tahrij di sana adalah mengetahui lafal awal matan hadis. Kitab-kitabnya ada 3 minimal. Yang pertama, yang terdapat hadis yang masyhur, diantaranya ada 9 kitab. Misal At-Tadhkirah bi Al-Hadis Al-Masyhurah karya Badaruddin Muhammad bin Abdul Az-Zarkasi, wafat 974 Hijriah. Yang kedua, di dalamnya ada hadis yang diurutkan berdasarkan urut mu'jam. Ada 4 kitab, diantaranya Al-Jami' As-Shaghir min Hadis Al-Bashir wa An-Nadir karya Jalaluddin As-Suyuti, wafat 991 Hijriah. Yang ketiga, Al-Mapatih dan Al-Faharis, ada 6 kitab, diantaranya Mapatih Asy-Syahihain karya Mahmud Asy-Syarif bin Mustafa atau Qadi, selesai tahun 1312 Hijriah. Yang ketiga, lafal matan hadis yang jarang beredar. Jadi kitabnya Al-Mujam Al-Faros li Al-Fad Al-Hadis An-Nabawi karya orientalis Aji Wen Sing. Nah, ini untuk mengetahuinya melalui lafal matan. Al-Mujam Al-Faros li Al-Fad Al-Hadis An-Nabawi karya orientalis Aji Wen Sing. Kitab ini merampung hadis Kutubus Sittah, yaitu Kutub As-Sittah ditambah Al-Muwatta, Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Susunan dalam kitab ini adalah ada Al-Afal, Al-Asma, Al-Ma'ani, dan derivasi kata. Yang keempat, metode tahrij itu melalui tema hadis. Kitab hadis berdasarkan urutan bab dan judul terbagi menjadi yang pertama, seluruhnya tentang agama, contoh Al-Jami' Asy-Syahih karya Al-Bukhari. Yang kedua, kebanyakan tentang agama, contoh Al-Muwatta karya Imam Malik. Yang ketiga, hanya membahas bab khusus dalam agama, contoh kitab Al-Zuhud karya Imam Ahmad bin Hambal. Yang kelima, keadaan matan dan sanad hadis. Kalau untuk mengerti keadaan matan, jika tampak tanda hadis maudhu, di antara kitabnya adalah Al-Maudu'at Asy-Syughra karya Asy-Syaikh Ali Al-Qari Al-Harawi. Jika hadis qudsi, maka merujuk pada kitabnya, di antaranya Musyakhah Al-Musyakkah Al-Anwar fi Maruya an Allah Subhanahu wa taala min Al-Ahbar karya Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi, wafat 638 Hijriah. Ada juga untuk mengetahui keadaan sanad. Ini jika sanadnya lemah, seperti yang pertama, bapak hadis dari anaknya, riwayat Al-Aba an Al-Abna karya Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat 463 Hijriah. Yang kedua, bila sanadnya musalsal Al-Kubra karya As-Suyuti, mencakup 75 hadis. Yang ketiga, sanadnya mursal dalam kitab Al-Marasil karya Abu Daud As-Sijistani. Yang ketiga, matan dan sanad bersamaan. Ini misalnya dalam Ilal Hadis yang pertama, karya Ar-Razi, Asma Al-Mubhamah fi Al-Anba Al-Muhkamah karya Al-Baghdadi. Yang kedua yaitu Al-Mustafad min Mubhamad karya Al-Iraqi, yang wafat tahun 826 Hijriah. Itu kalau kita mau mentahrij dengan manual. Jadi kita harus membuka banyak kitab ya. Makanya muncul kemudian di samping yang tadi yang manual itu ada metode tahrij digital. Ya, sehingga karena manual itu sulit dan lama, sesuai perkembangan teknologi, maka ini digital bisa mempermudah dan mempercepat.
Banyak softwarenya, diantaranya software Mausu'ah Al-Hadis Al-Syarif Al-Kutub Al-Tis'ah dalam bentuk CD-ROM. Ini diproduksi oleh Shaker tahun 1991, edisi 1.2. Berisi 9 kitab hadis Al-Kutub Tis'ah ya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Darimi. Ada juga biografi, daftar guru dan murid, Jahwa Ta'dil, semua riwayat hadis, skema sanad baik satu jalur maupun semua jalur. Penelitiannya melalui 5 aspek. Yang pertama, tahrij hadis, kedua itibar al-sanad, yaitu pembebaran seluruh jalur sanad dan kualitas hadisnya. Yang ketiga, nak al-sanad, kritik sanad dari kualitas dari aspek urut hadis. Yang keempat, nak al-matan atau kritik matan dari redaksi maupun substansi. Yang kelima, natijah atau kesimpulan akhir dari sebuah penelitian. 3 aspek pertama bisa langsung muncul hasilnya. 2 aspek terakhir perlu kekuatan analisis peneliti. Ada 8 cara untuk menelusuri dengan program ini. Yang pertama, memilih lafaz. Yang kedua, mengetik salah satu lafaz dalam matan hadis. Yang ketiga, tema hadis. Yang keempat, berdasar kitab dan bab. Yang kelima, nomor urut hadis. Yang keenam, riwayat hadis. Yang ketujuh, aspek tertentu pada hadis. Yang kedelapan, tahrij hadis. Itu yang pertama ya, software Al-Mausu'ah. Ini software Al-Mausu'ah Al-Hadis Asy-Syarif Al-Kutub Tis'ah. Yang kedua, ada aplikasi ensiklopedia hadis, kitab hadis digital yang dilengkapi dengan terjemahan Indonesia dan fitur untuk menganalisis dan mempelajari hadis yang diriwayatkan oleh 9 imam hadis. Ini bisa online, bisa offline. Langkah tahrijnya, download aplikasi, buka aplikasi, klik menu search, kemudian cari menu, nomor hadis, potongan hadis, tema hadis, sanad dan perawi hadis. Untuk lebih luasnya, bisa klik di semua buku ya, pilih hadis sesuai yang dikehendaki, bisa juga melihat hadis terkait. Untuk mengecek kesahihan hadis, langkah-langkahnya, yang pertama, ketahui syarat-syarat hadis sahih. Yaitu sanadnya tersambung, rawi mendengar langsung, mendengar sendiri atau tidak. Yang kedua, adil. Yang ketiga, dabit. Yang keempat, tidak syudud. Yang kelima, tidak ilah. Kemudian klik simbol orang atau klik komentar ulama. Kemudian cek jah ta'dilnya. Dari lafaz jah, sangat parah, tidak parah, berusaha, sangat lemah, tidak kokoh hafalannya, perawi dhaif. Semua ada indikasi lafaz sesuai dengan bahasan sebelumnya dalam tingkatan Jahwa Ta'dil. Kemudian lafaz ta'dil, tingkatannya mirip dengan pembahasan sebelumnya dalam bab Jahwa Ta'dil, ada 6 tingkatan ta'dil. Lihat juga yang kelima ya, lihat penghubung antara rawi dengan yang lain untuk mengetahui tahammul wal ada. Jadi 3 syarat bisa dilihat, 2 tidak ya. Yang ke-6, bisa mengklik hadis terkait. Kemudian ada juga yang ketiga, aplikasi hadis lain berbasis Android atau iOS, diantaranya Al-Hadis, Al-Maktabah Tahrij Al-Hadis, Pencarian Hadis, Al-Mausu'ah Al-Hadis, Jami'ul Kutub Tis'ah. Dan tentu sesuai perkembangan zaman, para ulama, para ahli teknologi ini bisa lebih permudah lagi bagaimana bisa mentahrij hadis. Sekarang sangat mudah, tinggal klik gitu kan. Di internet itu, maka bisa menemukan ini sahih atau tidak, meskipun itu tergantung dari kemauan kita sendiri. Demikian tentang praktek tahrij hadis, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.